Sesaat lagi kita ikuti acara Literasi Digital. Layanan publik mudah, cepat, dan transparan. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kembali di acara Literasi Digital siang hari ini. Pendengar, sudah kami siapkan ya salah satu topik yang akan kita bincang di siang hari ini bersama narasumber yang juga sudah kami siapkan untuk Anda pendengar. Ini terkait dengan remaja bijak bermedia sosial di era digital. Pendengar, seperti kita ketahui bahwa literasi digital ini sangat baik ya untuk siapa saja, entah yang tua ataupun yang muda. Pendengar, di era digital saat ini berbicara tentang media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari, khususnya kalangan remaja. Namun penggunaan media sosial yang tidak bijak tentu dapat membawa berbagai dampak, mulai dari penyebaran informasi yang tidak benar hingga risiko terhadap kesehatan mental. Dan untuk membahas bagaimana remaja dapat menggunakan media sosial secara positif dan juga bertanggung jawab, siang ini telah bersama kita pendengar Bapak Frumensius Wegu, Pitch Health and Publikasi dari Yayasan Friend. Saya sapa dulu, selamat siang Pak Frumen. Halo, selamat siang Ibu. Salam literasi digital. Salam literasi juga, Bu. Oke, baik Pak Frumen ya, ini berbicara tentang remaja bijak bermedia sosial di era digital. Menurut Anda seperti apa kondisi penggunaan media sosial untuk kalangan remaja saat ini, Pak? Baik Bu, terima kasih untuk topik siang ini terkait dengan remaja bijak bermedia sosial di era digital. Kita sadari bahwa media sosial saat ini sudah menjadi bagian dari kehidupan remaja. Nah, terkait konteks remaja saat ini, pada umumnya kita di Indonesia ini berdasarkan data yang kami peroleh dalam kegiatan edukasi kami, itu hampir 80% kita orang Indonesia ini sudah sudah ketergantungan dengan media sosial. Sudah menjadi hal yang jika kalau tanpa media sosial itu ibarat sayur tanpa garam, Bu. Tidak bisa berbuat apa-apa begitu ya? Iya, ya. Oke. Dan untuk tingkat remaja sendiri ini berapa persen nih Pak, berdasarkan datanya? Kalau untuk tingkat remaja memang saat ini kita belum memiliki data pasti itu, karena memang dalam proyek-proyek kami cenderungnya sifatnya umum. Baik. Tapi kalau untuk remaja kita belum bisa pisahkan itu. Baik. Nah, sejauh ini tentu ada dampak positif dan negatif media sosial itu sendiri ya Pak bagi remaja. Ini dampaknya seperti apa yang Anda lihat, Pak? Baik Bu, mungkin saya bisa berbagi sedikit terkait dengan remaja dalam hal bermedia sosial. Kita dari lembaga Yayasan Friend ini kita dalam edukasi kita terkait dengan bermedia sosial, kita punya proyek atau program yang terus kita lakukan edukasi itu soal kesejahteraan digital, konsep utama internet dan bertanggung jawab secara online. Nah, refleksi kita itu bahwa saat ini tidak dipungkiri bahwa aktivitas yang kita lakukan, khususnya orang remaja, mirip dengan apa yang kita lakukan di dunia nyata. Jadi kegiatan-kegiatan di dunia nyata itu sudah berpindah ke dunia online, Kak. Lalu yang kedua, jika dilihat dari interaksi manusia di dunia nyata dan dunia maya itu hampir serupa, tapi memiliki perbedaan. Namun hal yang pasti
cara berpikir orang muda saat melakukan sesuatu di dunia nyata dapat menjadi panduan ketika sudah berinteraksi di dunia maya. Nah, dunia maya juga terdiri dari orang-orang yang ada di dunia nyata, dan seharusnya aturan yang ada di dunia nyata juga berlaku di dunia maya. Hal ini harus kita ingat bersama, khususnya orang-orang remaja. Kita ambil contoh saja, ketika di dunia nyata itu kan soal sapa menyapa ini kan selamat pagi, siang, malam itu kan masih terjadi, dan juga itu di dunia maya juga sudah mulai perpindahan dari dunia nyata ke dunia maya. Nah, terkait tadi beberapa fakta terkait penggunaan internet di Indonesia itu, menurut laporan bertajuk Digital 2023, warganet Indonesia menghabiskan 7 jam 42 menit per hari untuk internetan. Dengan kata lain, hampir sepertiga dari warga net Indonesia dihabiskan untuk internetan. Ini secara umum, Kak, belum dipisahkan untuk remaja. Baik. Untuk dampaknya sendiri seperti apa nih, Pak? Positif dan negatifnya. Untuk dampaknya saat ini kita menyadari hal yang positif dari bermedia sosial. Media sosial ini, yang pertama, saya pikir ini umum, semua pasti tahu sebagai sumber informasi. Remaja dapat memperoleh berbagai informasi tentang pendidikan, kesehatan, pengetahuan lainnya. Yang sebagai media belajar, banyak konten-konten edukatif yang dapat ataupun remaja. Lalu yang ketiga, bermedia sosial juga menjadi sarana kreativitas, di mana anak-anak muda kita ataupun remaja dapat menyalurkan bakat mereka, baik melalui video, tulisan, ataupun karya-karya digitalnya mereka. Lalu bermedia sosial juga dapat membangun jaringan, dapat membantu remaja untuk terkoneksi dengan teman ataupun komunitas dan organisasi lainnya. Namun ada resiko juga. Resikonya itu soal, selain manfaat, media sosial juga memiliki risiko yang lumayan untuk anak muda sih. Yang pertama, berita palsu atau hoax, yang terkadang anak-anak muda kita kan, apalagi sekarang kan tren dengan FB Pro, konten kreator, ataupun di TikTok, ataupun di aplikasi-aplikasi lainnya, maunya cepat viral, biasanya menebarkan sebuah informasi yang palsu, tidak memastikan dulu apakah ini benar atau tidak. Lalu yang kedua, cyberbullying, tidak akan menghina, mengejek, atau mempermalukan seseorang melalui internet. Lalu yang ketiga, kecanduan bermedsos. Ketika anak muda sudah terus-terusan dengan media sosial, itu juga berdampak buruk bagi mereka dalam hal yang pertama, tentu kalau di bangku sekolah ataupun bangku kuliah, tingkat sekolahnya sudah mulai menurun, tugasnya yang harus dikerjakan di rumah karena waktu itu terbagi dengan bermedia sosial, tugasnya sudah tidak kerjakan lagi, ataupun jam istirahatnya sudah tidak diperhatikan lagi. Begitu pula makan minum juga sudah tidak perhatikan lagi karena sudah berkecanduan dengan media sosial ataupun media sosial. Lalu yang berikut, penyalahgunaan data pribadi. Kadang anak-anak muda kita ataupun kaum pelajar ketika ada informasi-informasi yang sebenarnya itu kan perlu diteliti lagi, perlu dicek, pastikan. Nah, kadang hanya melihat ada sesuatu yang menurut mereka positif, tapi belum tentu itu positif. Mereka mengirim data pribadi mereka, baik nomor telepon, alamat, ataupun foto yang sesungguhnya itu sifatnya privasi. Kami dari Yayasan Friend dalam konteks media sosial ini, kami ada banyak hal yang kami melakukan edukasi kepada orang ataupun kaum pelajar, baik di bangku SD, SMP maupun SMA. Itu kami lebih fokus pada bagaimana kesejahteraan digital dengan menerapkan bijak dan aman dalam mengakses internet, Kak. Baik. Ya.
Baik, kesejahteraan digital dalam mengakses internet. Nah, ini menjadi salah satu langkah sederhana ya agar remaja bisa lebih bijak menggunakan media sosial seperti itu ya, Pak Frumen. Iya, Baik. iya Bu, iya benar. Nah, selain itu bagaimana peran dari orang tua, sekolah, dan komunitas dalam mendampingi remaja di ruang digital nih, Pak? Sejauh ini dari kacamata kami bahwa yang pertama kita harus menyadari bahwa para orang tua ini tidak semua orang tua memahami soal dunia teknologi. Nah, hampir sebagian besar orang tua yang melek atau tidak paham dunia teknologi, dan disinilah sisi pendampingan terkait bermedia sosial dari orang tua itu sangat minim lah. Begitu pula yang orang tua boleh kita katakan dari sisi sumber dayanya bagus, tapi soal pendampingan juga itu juga minim, karena hal ini dipengaruhi oleh sebenarnya kita keluarga itu sendiri. Ketika keluarga sendiri cenderungnya lebih suka ke dunia internet, bagaimana anak-anaknya mau menjadikan contoh. Nah, ini yang jadi problem kalau dalam wilayah-wilayah dampingan kami, sering kami jumpai seperti itu, Bu. Baik. Oke, nah tadi Pak Frumen juga sudah menyebutkan bahwa dalam mendampingi remaja agar bijak menggunakan media sosial ya, Yayasan Friend ini juga ada program seperti itu. Nah, sejauh ini perkembangannya seperti apa nih Pak yang sudah dilihat dari pendampingan yang sudah dilakukan nih Pak? Untuk sementara komunitas yang kita dampingi, artinya dari pantauan kami, ada perubahan yang cukup signifikan dalam hal remaja-remaja dampingan kami hari ini lebih cenderung mereka membuat video publish di media sosial itu yang sifatnya edukasi. Baik. Mereka sering membuat video-video konten ataupun tulisan-tulisan ataupun flyer ataupun stiker yang berkaitan dengan program-program baik di lingkungan sekolah ataupun program-program dari kami, Friend. Misalnya kesehatan. Nah, banyak remaja-remaja SMA sekarang yang konten-konten mereka sudah mulai bagaimana memberikan edukasi kepada sesama teman remaja soal kesehatan itu sendiri, Bu. Baik. Dan tentu ada tantangan nih Pak Frumen ya dalam mendampingi remaja di era digital saat ini. Tantangan seperti apa nih Pak yang pernah dialami oleh yayasan sendiri, kemudian untuk anak-anak remaja sendiri dalam bermedia sosial? Baik, tantangan yang kami alami ini jujur Bu, memang berurusan dengan orang muda ataupun dengan kaum remaja ini, kita ibaratkan masuk dengan cara mereka dan keluar pakai cara kita, karena memang untuk mengumpulkan mereka ini kan agak setengah mati dengan keadaan saat ini, yang mana anak muda kan lebih suka yang happy. Jadi ketika kami mengumpulkan anak-anak atau orang muda itu, kami ikut gaya mereka. Jadi ketika kita membangun sebuah edukasi soal dunia internet, soal cara bermedsos, awalnya memang kami harus mengikuti gaya mereka, Bu. Lalu yang kedua, soal waktu. Dalam kegiatan-kegiatan untuk mengumpulkan mereka, kami memang menghadapi soal waktu itu memang agak setengah mati, karena anak muda kita tidak paham maksud apakah karena dengan kesibukan di kos ataupun di rumah, sehingga saat momen-momen waktu kegiatan itu, waktu yang kita tetapkan itu tidak sesuai. Lalu yang berikut tantangan yang kami alami itu bahwa soal tanggung jawab. Nah, untuk awal itu memang ketika kita mencoba mereka untuk memberikan sebuah kepercayaan, mereka merasa bahwa itu hal yang baru atau yang ini jujur agak tercecer. Tapi setelah kita mendampingi terus, mungkin mereka sudah sadar. Disitulah mereka menyadari bahwa oh, ternyata ada manfaatnya.
Mungkin itu Kak sharingnya. Oke, baik. Selain itu, Pak Frumen, bagaimana cara agar media sosial ini tidak hanya menjadi tempat hiburan, tetapi juga ruang belajar dan berkembang bagi remaja, seperti yang sudah dilakukan Yayasan Friends selama ini? Baik, untuk hal ini kami di Friends jadikan ruang digital sebagai ruang belajar. Karena kita di ada masing-masing program, dan pengalaman kami di ruang digital ini lebih cenderung kepada melatih anak-anak, khususnya remaja, bagaimana mereka mampu untuk membuat sebuah video-video konten edukasi. Dan kami memberi ruang sepenuhnya pada mereka jika ada akses perlombaan, misalnya konten-konten yang dilombakan, kita dorong mereka untuk terlibat di sana. Selain melatih mereka untuk menyempurnakan video ataupun poin-poin edukasi mereka, melatih mereka, tapi ada hal yang berhubungan dengan finansial. Saya ambil contoh baru-baru ini ada satu remaja dari kita dari Brand mengikuti lomba video edukasi tentang kesehatan, dan kami tidak pernah menyangka bahwa videonya akan keluar menjadi pemenang, dan dia akhirnya video menjadi pemenang dan menerima hadiah 3 juta. Itu artinya secara sadar bahwa ada ruang yang bisa kita eksplorasi, dan ruang itu justru berdampak positif, kita bisa menghasilkan uang sih di sana. Oke, baik, profisiat ya Pak Fren untuk anak didiknya ya. Oke, baik Pak Frumen, Pak Frumen, kita juga undang pendengar untuk bisa bergabung, berinteraksi bersama kita di siang hari ini. Kami buka line telepon untuk Anda, pendengar RRI di 0821 445 11957, dan juga Anda bisa meninggalkan pesan teks di 0821 3878 8786. Pak Frumen, kita jeda sejenak ya, kita ke lagu dulu. Siap Bu. Baik, pendengar tetap bersama Pro 1 RRI ND dalam acara Literasi Digital. Pro 1. Banyak hal indah ingin ku coba, semua yang ada di dunia, warna yang akan ku lukiskan menghiasi, tinggalkan jejakku nanti. I just dreaming every day, thinking lots of things see in front of me. I'll fly so high, so high to touch the sky, dreaming, fly like butterfly. Mimpi yang indah di depan mata, semua cerita bahagia, cintakan ku lukiskan menghiasi, tetapkan jejakku nanti. I just dreaming every day, thinking lots of things see in front of me. I'll fly so high to touch the sky, dreaming, fly like butterfly. Tak sabar aku menanti, menjalani mimpi-mimpi nanti. Kan ku ingat lagu ini menemaniku berlari, tersenyum meraih mimpi ini. Every day, thinking lots of things to see in front of me. And fly so high, dreaming, fly like butterfly. Reach the sky, ku wujudkan semua mimpi.
Kendati internet membawa perubahan dalam hal mendengarkan musik, berita, atau berkirim pesan, nyatanya peran radio dan televisi belum dijangkau secara maksimal. Walaupun saat ini radio atau televisi ada yang memberikan saluran lain di internet melalui streaming online, beberapa orang masih memerlukan radio untuk mendengarkan musik atau berita dalam perjalanan hingga kini. Padahal, radio pertama kali dikembangkan sejak akhir abad 19 dan mencapai popularitasnya beberapa dekade kemudian. Meskipun saat ini siaran radio tidak cukup populer seperti dahulu, ide dasar komunikasi nirkabel tetap menjadikan hal yang sangat penting. Bahkan radio pun tidak hanya dipertahankan eksistensinya, namun juga diperbarui kualitasnya dengan teknologi radio digital. Radio digital berbeda dengan radio online. Di radio online, pendengar dapat juga mendengarkan siaran menggunakan perangkat berbasis internet. Jadi, hanya bisa didengarkan asalkan tersambung dengan internet. Sementara radio digital tak butuh internet, sama halnya dengan radio FM atau AM yang membutuhkan kotak radio khusus. Namun, gelombang penerima yang diterima oleh radio digital berbeda dengan radio FM. Pada dasarnya, radio digital dengan TV digital itu sama. Pendengar radio digital memerlukan kotak radio khusus untuk menerima suara berbasis digital tersebut, karena mulai dari proses produksi hingga penyiaran menggunakan teknologi digital, sementara pendahulunya masih dilakukan dengan secara analog. Secara kualitas juga berbeda. Radio digital memutar suara menjadi sinyal digital untuk transmisi dan kemudian melakukan decoding ke penerima radio digital, sehingga output suara yang dihasilkan bisa sekualitas DCD atau compact disc. Sementara kualitas radio AM FM masih suka terhambat apabila gelombang suara yang dikirimkan memantul dinding, bangunan, dan bukit, karena penerima radio digital dapat membersihkan dan menyaring transmisi sehingga gangguan praktis nyaris tidak ada. Selain itu, radio digital juga biasanya lebih mudah untuk menyesuaikan, bukan mengotak-atik dial untuk menemukan frekuensi terkuat untuk stasiun radio. Pendengar memilih stasiun dengan nama dari menu. Dengan radio digital, otomatis mengunci ke frekuensi stasiun radio tersebut, sehingga dalam kondisi apapun, suara yang dihasilkan tetaplah halus. Dengan radio digital pun, fitur yang ditampilkan jauh lebih semarak seperti informasi, lagu, nomor telepon stasiun radio, dan banyak lagi dalam layar menu radio. Anda masih mendengarkan acara Literasi Digital Pro 1 RRI ND. Selamat siang juga untuk Anda yang baru saja bergabung bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi baik melalui RRI Digital dan terestrial. Bagi Anda yang ada di Lembata di FM di 99.9 MHz, Larantuka di 98.8 MHz, Maumere di 88.7 MHz, juga untuk Anda yang ada di Aimere di 97.3 MHz, dan Nagekeo di 91.7 MHz. Kami masih bersama Anda pendengar di acara Literasi Digital dengan topik remaja bijak bermedia sosial di era digital. Dan di ujung telepon masih bersama kita Bapak Frumensius Wegu, Pitch Health dan publikasi dari Yayasan Friend. Pak Frumen. Halo Ibu. Oke, masih semangat ya. Oke, baik. Pak Frumen, apa yang menjadi harapan Yayasan Friend terhadap generasi muda dalam memanfaatkan teknologi dan media sosial ke depan nih Pak? Oke, baik Ibu, harapan kami dari Yayasan Friend untuk remaja, yang pertama ketika bermedia sosial harus memiliki waktu jeda untuk menggunakan gawe, karena kami menyadari bahwa saat ini sudah tidak bisa dibendung lagi soal penggunaan gawe itu sendiri bagi kaum remaja. Jadi harapan kami setidaknya ada waktu jeda bagi kita para kaum remaja dalam menggunakan gawai. Yang kedua, para remaja juga harus berekspresi online yang sehat dan pantas. Yang ketiga, interaksi dan pengaruh baik di dunia maya. Silakan berinteraksi dengan orang-orang baik di dunia maya dan berkomunikasi sifat yang positif.
Dan yang terakhir, adik-adik remaja, mari kita pikir kritis terkait informasi dan kekerasan online yang saat ini ya sungguh marak di dunia maya. Mungkin itu saja kakak untuk harapan kami untuk kaum remaja, dan yang paling penting bijak dan positif ketika merespon sebuah informasi. Oke, baik. Terima kasih atas pesan dan juga harapan yang sangat menginspirasi ya bagi para remaja kita di era digital saat ini. Terima kasih Pak Frumen untuk waktunya siang hari ini bersama Pro 1 RRI ND. Oke Bu, terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Baik pendengar, demikian perbincangan kita bersama Bapak Frumensius Wegu, Pitch Health dan Publikasi dari Yayasan Friend tentang bagaimana remaja dapat lebih bijak bermedia sosial di era digital. Semoga informasi ini bermanfaat dan juga dapat menjadi pengingat bagi kita semua untuk menggunakan media sosial secara lebih positif dan bertanggung jawab. Saya Christian Senda pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada perbincangan berikutnya. Tetap bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.